Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya minta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silakan ketua kelasnya dipimpin doanya. Sebelum belajar mulai. Apa kabar semuanya, sehat? Sehat. Baik? Baik. Semangat? Ya. Oke. Semuanya sudah siap belajar? Siap. Peralatannya sudah siap? Siap. Bahannya sudah siap? Siap. Kelasnya sudah bersih? Bersih. Bajunya sudah rapi? Rapi. Coba kamu minta berdiri dulu. Bajunya yang belum rapi dirapikan ya. Oke, sudah rapi? Rapi. Kelasnya bersih? Bersih. Oke, silakan duduk. Oke. Sebelum kita mulai, Bapak absen terlebih dahulu. Ahmad Behaki, Hadir. Dudi, Nuri, Das, Eki Sujana, Eka Kania, Hari sakit. Sakitnya sakit apa? Sakit mata. Operasi. Udah operasinya belum? Udah. Ya. Udah. Ya, kita doakan mudah-mudahan teman kita, sahabat kita cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa bergabung belajar bersama di kelas ini. Oke. Selanjutnya Fatimah, Iin, Ipa, izin kemana? Pokoknya sakit. Ya. Lailatul Awaliyah, Muhammad Agus, Najwa, Rizka, Rosbita, Intan, Supirman, Tian. Udah ya? Ya, sekarang Bapak ingin bertanya tentang materi yang lalu. Masih ingat tidak materi minggu yang lalu? Masih. Coba angkat tangan salah satu orang. Ya, tentang apa materi yang lalu? Tentang orang yang hidup sederhana itu bagaimana? Tidak boros. Terus? Tidak pelit.
pelit-pelit. Terus apa dong? Sedang-sedang saja. Ya, pertengahan ya. Ya. Kawaman ya, itu adalah pertengahan. Boros tidak, pelit tidak. Nah, kita akan lanjutkan pada materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, perhatikan gambar di sini. Ya. Di sini ada 4 gambar. Gambar yang pertama yaitu gambar apa? Gambar banjir. Yang kedua gambar tsunami, ya. Yang ketiga gambar gempa bumi. Dan yang keempat ini gambar animasi, ya, yang meliputi beberapa bencana. Ada puting beliung, ada banjir, ada longsor. Yang harus kalian lakukan sikap sabar. Apalagi sabar. Terus apalagi ikhlas. Betul. Sabar, ikhlas. Terus bersyukur ya. Tabah dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang berpikir positif dalam menghadapi ujian dan cobaan. Nah ya, bab 2 berpikir positif dalam menghadapi ujian dan cobaan. Masuk pada subtema yang pertama yaitu isi kandungan QS Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 dan hadis riwayat Muslim dari Suhail. Nah, sebelumnya Bapak ingin menyampaikan kompetensi dasar ya, berikut dengan indikator dan tujuannya. Mohon diperhatikan supaya kita tahu tujuan daripada belajar hari ini itu tentang apa atau mau seperti apa. Ini KD-nya, kompetensi dasarnya adalah menganalisis surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 tentang macam-macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan hadis riwayat Muslim dari Suhail. Terus 4.2.1-nya mendemonstrasikan hafalan, terjemahan ayat dan hadis tentang sabar. 4.2.2 menyajikan hasil analisis ayat dan hadis tentang berpikir positif, optimis dan sabar dalam menyikapi semua kondisi hidup dalam sebagai mukmin. Yang IPK-nya, indikatornya adalah menelaah isi kandungan Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 dan hadis riwayat Muslim dari Suhail. 3.2.2-nya membedakan isi kandungan QS Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 dan hadis riwayat Muslim dari Suhail. 3.2.3 menyimpulkan isi kandungan antara Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 dan hadis riwayat Muslim dari Suhail. Terus indikator yang berikutnya 4.2.1 mendemonstrasikan hafalan, terjemahan Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 dan hadis Muslim dari Suhail. Terus yang 4.2.2-nya mempresentasikan hasil analisis isi kandungan Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai ayat 157 dengan hadis riwayat Muslim dari Suhail. Nah, itu indikator. Tujuannya di sini melalui mengamati tayangan video, ayat dan hadis peserta didik dapat menelaah isi kandungan Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 dan hadis riwayat Muslim.
dari Suhaib. Itu ya, tujuan yang pertama, nanti kita menelaah video tentang ayat dan Al-Quran berikut dengan penjelasannya ya. Siswa harus bisa menelaah, mengkaji, mempelajari. Yang selanjutnya, tujuan yang kedua, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat membedakan isi kandungan antara Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 dan hadis riwayat Muslim dari Suhaib ya dengan baik. Nah, tujuan yang kedua ini, setelah menelaah, kalian atau siswa semuanya harus bisa membedakan isi kandungan ayat dan isi kandungan hadis. Isi kandungan ayat ini bagaimana, hadisnya bagaimana. Itu tujuan yang kedua. Tujuan yang ketiga, melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat menyimpulkan. Nah, setelah menelaah, setelah membedakan, nah terakhir yang ketiga harus bisa menyimpulkan. Menyimpulkan ini nanti tadinya dibedakan dulu ya. Terjemahannya, isi kandungannya setelah dibedakan disimpulkan, disatukan. Setelah itu yang keempat, melalui mengamati ayat dan hadis, peserta didik dapat mendemonstrasikan hafalan. Ini kalian nanti sambil diskusi, sambil mengamati dan lain sebagainya, itu sambil dibaca-baca ayat dan hadisnya, supaya hafal, baik itu ayatnya, hadisnya ataupun terjemahnya dan isi kandungan. Yang kelima, melalui diskusi dan mengamati, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat mempresentasikan hasil analisis isi kandungan Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 dan dengan hadis riwayat Muslim dari Suhaib dengan baik. Nah, ini tujuan yang terakhir ini, kalian semua harus bisa mempresentasikan hasil diskusi. Siap semuanya? Siap. Oke. Kita masuk pada kegiatan inti ya. Simak video berikut. Amati isi kandungan dalam ayat dalam tayangan video. Buatlah pertanyaan setelah mengamati video. Nah, tugas sekarang kalian adalah mengamati video, terus membuat pertanyaan setelah mengamati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Walanabluwannakum bisyai, kami akan uji setiap kalian dengan berbagai macam jenis ujian. Umum, minal khauf, khawatir, takut, wal ju', lapar, kehilangan bagian dari kemapanan, wa naqsi minal amwal, kekurangan harta benda. Biasanya levelnya paling tinggi, tiba-tiba menurun. Awas, hati-hati. Wa naqsi minal amwal, harta berkurang. Sejak harta banyak, gayanya banyak. Beli ini, beli itu, penampilan begini, penampilan begitu, jalan. Begitu harta berkurang, tekanan tinggi. Ini yang poinnya paling tinggi. Wal anfus, dan ujian pada jiwa, sakit sampai meninggal dunia. Wat thamarat, di situ diartikan buah-buahan. Tapi lebih baik dipahami dengan ilmu balaghah.
Yang dimaksud bukan buah ya. Kalau buah-buahan itu ujian untuk tukang buah saja, tukang sayur tidak, yang lain tidak. Yang dimaksud di situ adalah, mohon maaf, hasil kerja keras yang dirampas oleh orang lain. Anda kan kalau tanam sesuatu, ditanam, yang diambil apanya? Buahnya. Ada orang nanam benih, dijaga, tumbuh, ketika muncul buahnya dirampas oleh orang. Watsamarat, ada orang tanam modal, sudah investasi, begitu ikut tender, menang dia, begitu di akhir dirampas oleh orang lain. Perhatikan, apakah mudah menerima yang seperti itu? Hasil kerja keras dirampas orang. Apakah mudah menerima kenyataan ada yang meninggal dunia di samping kita, orang terdekat kita? Apa mudah menerima kenyataan bahwa harta kita tiba-tiba hilang? Mudah menerima kenyataan kita dirundung oleh kekhawatiran, kesulitan. Apalagi kalau semua itu digabungkan jadi satu. Khawatir, hilang harta, kena penyakit, sampai dengan ujungnya diambil, dirampas oleh orang lain hasil kerja keras kita. Yang paling menarik ketika semua itu disebutkan, wabasyiris sabirin, berikan yang bergembira pada orang-orang sabar. Teman-teman sekalian, orang sabar di sini diikatkan dengan ujian yang tidak mudah. Di hadis ini akan tiba satu masa disebut orang sabar menghadapi tantangan beragama yang tidak mudah. Ini menunjukkan bahwa ketika Nabi menyebutkan orang ini punya sifat sabar, artinya tantangannya tidak mudah. Tidak mudah mempraktekkan. Karena itu caranya, hadapi semua ini dengan sabar. Jadi begitu ada yang menghantam antum, mau kemana nih? Kemarin kumpul-kumpul, sekarang kau sudah bergerak pakai peci lagi, sudah mulai soleh kelihatannya, soleh. Padahal nama antum Hasan misalnya. Sabar, sabar. Alhamdulillah, sampai sekarang nama saya masih Hasan, bukan soleh. Mungkin antum lebih baik daripada saya. Cuma barangkali aib saya ditampakkan di hadapan antum supaya saya berubah. Terima kasih ya. Saya berangkat sekarang. Mudah-mudahan ya saya bisa menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Terima kasih doa antum. Dilihat, makin lebih soleh aja. Hasan, jalan, masya Allah. Alhamdulillah, biasa aja. Quran surah ke-25 ayat ke-63. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau diledek sama orang-orang, ayo, orang-orang yang belum tahu, katakan yang baik-baik. Enggak usah marah. Kalau antum marah, sama kotornya lisannya. Sok soleh daripada kamu sok komen, sama aja. Jalan aja ya, sabar, taklim, sabar. Saat orang misalnya kosong di masjid, antum sendirian, sabar, bismillah. Sabar. Satu masa akan tiba waktunya, akan tiba. Begitu kelihatan antum oleh orang, kelihatan hidayah melekat pada mata dan sebagai sabar. Tapi sabar itu bukan diam, berusaha dengan baik, doakan, cari jalan. Nah, setelah kita menyimak video tadi, Bapak berharap di sini kalian bisa menyimak dengan baik, bisa mengamati gambar, karena ini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari. Tapi sebelum kita lanjut, ya, Bapak ingin bertanya dulu, atau mungkin di sini ada yang mau bertanya. Silakan angkat tangannya yang mau bertanya. Oh, ya, siapa? Rizka. Berdiri. Silakan. Ismail mau bertanya, apa tujuan Allah memberikan cobaan kalau akhirnya kita harus bersabar? Kenapa Allah kasih cobaan kalau akhirnya kita harus bersabar? Ya. Nah, ini ada pertanyaan dari teman kita, dari Rizka. Ya. Kenapa Allah berikan cobaan kalau ujungnya, kalau akhirnya harus bersabar? Ada yang bisa menjawab? Oh ya, coba silakan. Kenapa saya menjawab dengan tidak? Menurut saya, jika Allah kasih musibah kepada kita, Allah pula yang kasih jalan keluar, yaitu bersikap sabar. Dan sikap sabar inilah yang akan Allah menjadi kita. Oh gitu ya. Silakan duduk ya. Tepuk tangan dong. Allah kasih cobaan, terus ujung-ujungnya suruh bersabar, karena tujuan Allah itu untuk menguji hambanya. Kalau kita bersabarnya lulus, insya Allah ya Allah kasih pahala kita. Kalau nggak lulus, nggak sabaran, ya berarti akan. Oke, pertanyaan yang kedua, ada yang mau bertanya? Silakan. Yang mau bertanya? Oh silakan. Berdiri. Apa
perbedaan ujian dan ajab. Ya. Ada yang mau menjawab? Oh iya, Fit, silakan. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya kalau saya salah bilang. Yang saya tahu Allah memberikan cobaan kepada yang banyak yang beriman. Biasanya cobaan tersebut merupakan ujian. Kalau ada ibadah cobaan atau ujian yang Allah berikan kepada orang-orang kufur atau kafir. Oh iya, ya betul. Kalau ujian itu diberikan kepada orang yang beriman atau berbuat soleh. Bedanya ya dengan ajab. Kalau ajab biasanya cobaan dari Allah, musibah dari Allah yang diberikan kepada orang kafir. Nah itu ajab. Kalau orang soleh mah, orang muslim, orang mukmin itu bukan ajab namanya, tapi mendapat ujian. Nah, sekarang pertanyaan sudah. Nah, karena kita akan menggali, menganalisis ya, terus mempelajari tentang isi kandungan surah Al-Baqarah ayat 51, 55 sampai 157 beserta hadis ya. Bapak ingin membagi ke dalam ketiga kelompok dan ini duduknya sudah berkelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 yang itu aja ya. Nah, ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Tugasnya, nah, perhatikan di sini, dicatat ya. Nah, dicatat perintah ininya. Pertanyaannya atau perintahnya. Tugas kelompok 1 adalah dicatat. Menelaah isi kandungan IS Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 dan hadis riwayat Muslim garis bawah. Ditulis. Untuk kelompok yang kedua, perintahnya adalah membedakan isi kandungan Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 dan hadis riwayat Muslim dari Sahih. Itu tugas kelompok 2. Tugas kelompok 3 adalah menyimpulkan ciri-ciri, menyimpulkan ciri-ciri yang terkandung dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155, 157 dan hadis riwayat Muslim dari Sahih. Nah, itu adalah tugas diskusi, tugas kelompok yang akan didiskusikan. Bisa dipahami ya? Nah, silakan sekarang mulai berdiskusi. Tapi sebelum dilanjut, Bapak ingin sampaikan dulu petunjuknya. Ya, petunjuk diskusi. Ini adalah petunjuk diskusi. Yang pertama, setiap kelompok menentukan moderator, penyaji, pembahas, dan notulen. Yang kedua, menyiapkan alat dan bahan diskusi. Apa saja alat dan bahannya? Pertama, artikel, terus buku kitab terjemah, buku pelajaran, sumber-sumber yang lain termasuk internetnya ya. Silakan dibuka websitenya. Kalau materinya tentang menelaah, mengkaji, mempelajari, silakan dicari di websitenya tentang mempelajari. Kalau di perintahnya tentang membedakan isi kandungan, itu silakan di websitenya cari tentang perbedaan. Kalau untuk menyimpulkan ciri-ciri, silakan ya dicari juga di website. Nah, itu menyiapkan alat dan bahan diskusi. Mengamati materi dari berbagai sumber.
Nah, ketika kalian sudah buka website, sudah buka Al-Quran Tarjamah, sudah buka buku pelajaran, itu dipelajari, diamati, ya, dibaca. Yang selanjutnya menghubungkan beberapa sumber. Dari website kalian ambil, dari terjemahan diambil, dari buku pelajaran diambil, dan disambung. Oh, ini ternyata tetap digabungkan, ya. Terus membuat kesimpulan. Dibuat kesimpulan dan dituangkan pada teks, dituangkan pada LKPD yang sudah disiapkan, ya. Lembar kerja kelompoknya yang sudah disiapkan, itu dimasukkan nanti akan dipresentasikan. Yang keenam, mempresentasikan hasil diskusi. Setelah dicari, ditulis, dituangkan dalam teks, dipresentasikan. Yang ketujuh, tanya jawab kelompok. Nah, ini nanti setelah presentase ada dari kelompok yang lain yang bertanya, dan kelompoknya yang presentasi harus siap menjawab. Oke, kita lanjutkan kepada proses diskusi. Silakan diskusi dimulai. Semua bekerja dengan baik secara kolaboratif. Semua harus berperan, ya. Silakan dibuka internetnya, websitenya, silakan dicari. Silakan materi-materinya dipelajari, dibaca, artikelnya, websitenya. Silakan dicari di websitenya. Di website boleh, ya, di internet. Isi kandungan, cari dan hadis.
sudah cukup, waktu berdiskusinya sudah cukup. Kita akan melanjutkan pada sesi atau presentasi ya. Kita akan masuk pada kegiatan presentasi, di mana setiap kelompok itu harus bisa mempresentasikan hasil diskusinya, hasil kerja kelompoknya. Di situ ada moderator seperti itu tadi, moderator, penyaji, ada pembahasan. Kalian sudah paham tugas-tugasnya dan perannya masing-masing. Nah, sekarang kelompok mana dulu yang siap? Kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 berdiri. Cukup yang moderator saja, terus nanti penyaji. Yang lain perhatikan ya. Waalaikumsalam. Yang lain diam dulu, perhatikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mengkaji isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 dan hadis riwayat Muslim dari Sahih. Pada ayat 155 Allah mengatakan akan memberi macam-macam ujian atau cobaan kepada manusia, di antaranya 1 ketakutan, 2 kelaparan, 3 kekurangan harta, 4 jiwa dan 5 buah-buahan. Dengan hal ini meyakini bahwa setiap manusia akan diberi ujian atau cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut, lalu Allah menyampaikan penegasan bahwa orang-orang yang bersabar akan mendapat kebahagiaan yang sempurna. Pada ayat di 156 dijelaskan apabila mendapati atau sedang tertimpa cobaan atau ujian hendaknya mengucapkan kalimat istirja, yaitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Perlu diregaskan bahwa kalimat istirja tak hanya sekedar diucapkan belaka, akan tetapi wajib diimani agar perilaku sabar benar-benar mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa istilah yang merujuk pada cobaan atau ujian, diantaranya 1 musibah, menerima akibat kesalahan manusia, maka hendaknya manusia tidak melakukan keburukan karena bisa jadi berakibat buruk kepada diri maupun lingkungannya. 2 balai ujian, merupakan keniscayaan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala walau tanpa kesalahan manusia, bertujuan untuk menguji manusia. Tiada yang dapat terhindar dari bala, karena ini mesti menimpa kepada diri semua manusia, baik yang bersifat buruk maupun baik. 3, fitnah adalah bencana yang dijatuhkan Allah dan dapat menimpa yang bersalah dan tidak bersalah. Bahwa fitnah atau ujian dilakukan Allah sebagai peringatan, dan tentu saja apabila peringatan tidak juga diindahkan setelah berkali-kali, maka adalah wajar menjatuhkan tindakan yang lebih keras. Isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Suhaib. Hadis ini selain mengandung pujian, sekaligus sebagai perintah kepada umat Islam untuk memiliki kepribadian yang kuat, tidak lengah ketika mendapatkan kemudahan dan kelapangan rezeki, dan tidak patah semangat dan mudah putus asa ketika mendapatkan musibah. Semua peristiwa yang kita alami, baik senang maupun susah, harus disikapi kepada Allah dengan memperbanyak ibadah, dan juga menyisihkan sebagian rezeki untuk menyantuni dulu duafa.
Niscaya sikap ini akan mendatangkan kebaikan yang berlipat ganda. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada saudari Najwa yang telah menyampaikan isi kandungan surat Al-Baqarah dan hadis riwayat Suhaib. Cara selanjutnya itu sistem tanya jawab kepada teman-teman sekalian. Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Yang kecil tuh di atas tulisan tuh. Ada tak yang enam. Setelah itu bulan cobaan yang diberikan dan Allah memberi kebahagiaan bagi orang yang bersabar. Kebahagiaan ini adalah seperti jaminan masuk surga. Silakan moderator tutup. Lanjut kelompok 2 ya. Waalaikumsalam. Ini dari kelompok 2 saya pastikan baik, saya sendiri sebagai moderator saya pikir saya sebagai pembahas dan saya Saya perwakilan dari kelompok 2 akan memaparkan membedakan isi kandungan IS Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 dan hadis riwayat Muslim dari Suhaib. Isi kandungannya IS Al-Baqarah ayat 155 sampai ayat 6. Perintah bersabar merupakan kunci dari setiap ujian yang akan dihadiri setiap manusia, dan Allah akan memberikan keberkahan bagi siapa yang berlaku sabar. Isi kandungan HR Muslim dari Suhaib dalam hadis Rasul yang diriwayatkan Imam Muslim, sejatinya setiap persoalan yang datang kepada kaum muslim adalah sesuatu yang bisa jika disikapi dengan keimanan, ujian dan cobaan yang apabila ditimbang orang berlaku sabar dan tidak meninggalkan perintah Allah Subhanahu. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya.
Yang mana dulu? Nomor 1 Pak. Ya, kelompok 1 silakan bertanya. Isi kandungan antara ayat dan hadis tersebut. Ada lagi yang mau bertanya? Tolong kita uraikan kembali pesan ayat, hadis dan maksud. Ayo. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada. Iya baik, jika tidak ada kami tutup. Saya akan membahas pengertian sabar. Pengertian dari sabar secara bahasa adalah menahan, sedangkan secara istilah adalah perilaku seseorang yang menahan diri dari segala bentuk hal yang tidak disukai, sehingga selalu mampu menjalani kehidupan dengan baik dan sesuai syariat. Ciri-ciri perilaku sabar dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala seperti ketika mendengar azan segera menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ada yang mau bertanya dari kelompok 1 dan 2? Kami izin bertanya, jelaskan sikap sabar saat kita menghadapi banyak tugas dari guru. Wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin menjawab pertanyaan kelompok 1. Pengertian sabar adalah menahan, artinya kita harus bisa menahan diri atau mengontrol diri sendiri untuk tidak bersikap egois, apalagi sampai mengeluarkan marah. Sebagai siswa tentunya kita wajib menghormati guru termasuk perintahnya. Perilaku yang harus kita tunjukkan adalah 1. Mencintai setiap tugas yang diberikan. 2. Melaksanakan tugas sesuai kemampuan. 3. Menunjukkan sikap hormat dan patuh kepada setiap guru. Itulah sikap sabar yang bisa kami jelaskan. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Presentasinya sudah. Kelompok 1 sudah, kelompok 2, kelompok 3 pun sudah. Tadi tanya jawab juga sudah. Kira-kira evaluasinya apa ini? Dari proses jalannya diskusi, terus presentasi sama tanggung jawab. Ada yang mau memberikan komentar tentang jalannya diskusi? Ada? Gimana soal pembagian waktunya? Terlalu cepat. Terlalu cepat. Ya. Harus ditambah lagi ya diskusinya ya, waktunya ya. Ya. Oke, nanti kita akan sesuaikan waktunya biar tidak terlalu cepat. Terus juga gimana cara pencarian sumbernya nih, ngegali informasinya, mudah nggak? Mudah ya, karena sudah masuk internet ya. Ya, tinggal dibuka saja websitenya. Nah, nanti untuk diskusi berikutnya, sekalipun misalkan kita mengutip dari internet, dari buku dan lain sebagainya, tapi hasil yang akan dipresentasikan itu diusahakan menggunakan pakai bahasa kita sendiri supaya mudah dicerna dan mudah dipahami. Ya, literasinya mungkin dari internet, dari terjemah, dari buku pelajaran, tapi itu nanti disederhanakan lagi bahasanya menggunakan bahasa kita gitu. Ya, supaya mudah untuk disampaikan dan mudah untuk dipahami. Terus yang selanjutnya juga dari presentasi. Nah, gimana yang tadi presentasi? Bisa memberikan komentar? Cukup mudah, biasa saja? Ya, biasa saja ya. Ya. Tapi tolong ya, nanti yang jadi notulen tulisannya harus rapi supaya bagian penyaji ini tidak kesulitan membacanya atau menyampaikan. Ya, itu. Dan sekarang karena diskusi sudah, tanya jawab sudah, mengamati juga sudah, Bapak minta dari kalian ada yang bisa menyimpulkan. Coba menyimpulkan mata pelajaran atau pelajaran yang kita lakukan dari pertama sampai sekarang. Silakan, ada yang bisa menyimpulkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyimpulkan. Ya. Dalam hadis dijelaskan, manakala mendapat nikmat haruslah bersyukur, dan apabila musibah haruslah bersabar, dan karena itu baik baginya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada lagi yang bisa menyimpulkan? Saya Pak. Ya. Mungkin menyimpulkan kepada teman-teman pada surat Al-Baqarah ayat 156 menjelaskan saat kita tertimpa musibah hendaknya mengucapkan kalimat innalillahi wa innalillahi rajiun. Ya. Oke, ada lagi yang bisa menyimpulkan? Kandungan ayat dan hadis sama-sama menjelaskan tentang perilaku sabar dalam menjalani semua ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari hasil pembelajaran pada surat Al-Baqarah ayat 155 terdapat macam-macam ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ketentuan, kelaparan, kekurangan harta, kehilangan jiwa, Menyimpulkan sudah. Nah, sekarang kalau sudah bisa menyimpulkan, sudah memiliki gambaran ya. Sekarang Bapak minta kita mendemonstrasikan ya. Boleh? Siapa yang sudah hafal duluan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ
wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusihim was samarat wa bassiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisayyin minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, selanjutnya adalah kita evaluasi ya, atau menguji setelah proses pembelajaran hari ini. Nah, Bapak akan sediakan LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja siswa. Di sini berupa pilihan ganda. Sebelum diisi tentunya diisi dulu ya nama siswa, hari, tanggal, terus petunjuknya dibaca. Sekarang Bapak bagikan dulu. Silakan diisi. Silakan diisi. Bapak kasih waktu 5 menit. Silakan diisi. Tidak boleh menyontek dan tidak boleh memberikan contekan. Harus murni dapat bikin sendiri, jawab sendiri. Petunjuknya membaca doa ya, mengisi identitas, soal terbentuk pilihan ganda, dilarang menyontek, terus berilah tanda silang. Sudah selesai? Nah, perlu diperhatikan bahwa Bapak di sini akan memberikan penguatan ya, penguatan tentang surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim.
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Dan bunyi hadisnya adalah An Suhaibin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaba li amri mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarru sahara maka khairu lahu wa in asabathu dharau sabara maka khairu lahu. Nah, penjelasan dalam isi kandungan dalam surah Al-Baqarah ayat 155 ini adalah Allah akan memberikan macam-macam ujian dan cobaan. Di antaranya berupa ketakutan, kelaparan, terus kehilangan atau kekurangan harta, kehilangan jiwa, mungkin kehilangan orang yang disayangi, yang tadinya sehat jadi gila, itu kekurangan jiwa. Dan yang ketiga, yang selanjutnya adalah kekurangan buah-buahan. Kekurangan buah-buahan. Nah, di situ masih dalam ayat 155 bahwa setelah Allah memberikan ujian, Allah pun memberikan solusinya. Apa itu solusinya? Yaitu perintah bersabar. Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Setelah Allah kasih cobaan, setelah Allah kasih ujian, Allah juga kasih penawarannya. Ayat 156-nya orang-orang sabar yaitu saat tertimpa musibah, tertimpa masalah, tertimpa cobaan dan ujian, dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kalimat ini tidak hanya sekedar untuk diucapkan, karena kalimat ini perlu diimani, perlu diyakini bahwa segala sesuatu yang kita miliki semuanya akan kembali kepada Allah. Itulah hakikatnya. Tidak hanya sekedar innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tetapi harus berdasarkan keimanan dan keyakinan. Sepatutnya hilang sebelah. Selain mulutnya berkata atau berucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un, hatinya pun meyakini bahwa sepatu saya ini punya Allah dan suatu saat akan kembali kepada Allah. Tapi bukan berarti kita setelah mengucapkan dan meyakini itu kita diam saja, tidak dicari. Tetap harus berikhtiar, tapi dengan cara tidak marah-marah. Cukup kita tanyakan, siapa tahu ada yang lihat, ya. Itu ada keyakinan yang terdapat pada kalimat ini. Ayat 157-nya orang yang sabar dalam menghadapi musibah akan mendapatkan keberkahan yang sempurna. Nah, Allah di ayat 155 Allah kasih macam-macam ujian, terus juga Allah kasih solusinya orang yang bersabar itu seperti apa, yaitu mengucapkan kalimat bekerja. Setelah itu, setelah kita lulus ujian sabarnya, Allah kasih reward, Allah kasih hadiah, yaitu Allah akan berikan keberkahan kepada orang-orang yang bersabar. Itu adalah isi kandungan 155, 156. Begitupun dengan hadis di sini. Nah, di sini ada perilaku syukur dan sabar. Perilaku syukur sesuai dengan isi kandungan hadis. Karena di dalam hadis ini ternyata ujian dan cobaan itu tidak sesuatu yang tidak menyenangkan saja. Kenikmatan pun, kemewahan pun, jabatan pun itu ternyata ujian dan cobaan. Lalu bagaimana sikap kita? Ketika Allah memberikan karunia, Allah memberikan nikmat kepada kita, tentu kita wajib bersyukur. Begitupun Allah memberikan cobaan kepada kita wajib bersyukur. Nah, itu adalah isi kandungan yang tertuang dalam hadis. Nah, di sini adalah sebuah perilaku syukur dan sabar. Ketika kita mendapat nikmat, bersyukur. Ketika kita tertimpa musibah, bersabar. Bersyukur dan bersabar itu adalah pertama, taat pada perintah Allah. Yang kedua, tidak berbuat maksiat. Yang ketiganya adalah terus berikhtiar.
Nah, kita sudah masuk pada tahap terakhir, yaitu adalah tugas. Tugasnya adalah tolong di rumahnya banyak berliterasi, banyak membaca, terus juga mencari sumber-sumber yang berkaitan dengan materi hari ini, yaitu isi kandungan Quran Surah Al-Baqarah 155 sampai 156. Setelah itu, nanti di pertemuan yang akan datang kita akan membahas masih tentang pola hidup sederhana. Kita di pertemuan yang akan datang masih tentang bab 2, yaitu berpikir positif dalam menghadapi ujian. Namun kalau sudah masuk ke subtema yang kedua, yaitu isi kandungan Quran Surah Al-Imran. Silahkan dibaca juga, nanti pas pertemuannya kita sudah punya gambaran. Itu saja yang mungkin bisa Bapak sampaikan, tapi lebih baiknya sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, kita berdoa. Ikuti semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka. Allahumma. Wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Asyhadu an la ilaha itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf sebelumnya.